Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Renungan Minggu Advent kedua, bacaan diambil dari Yesaya 49 ayat 8 sampai 13. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan ini menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita di tanah pembuangan merupakan berita yang luar biasa bagi Nabi Yesaya. Karena itulah ia menyampaikan sabda pembebasan itu kepada umat. Dituturkanlah janji agung itu
melalui bibir sang nabi melukiskan betapa antusiasnya Allah membebaskan umat setelah sekian lama menderita. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin atau terik matahari tidak menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Lalu Sang Pembebas mengajak umat untuk tidak tinggal diam. Bersama-sama dengan langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka diajak untuk bergembira. Bersama alam, umat diajak bersaksi, menceritakan kasih setia Allah yang membebaskan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan 3 lintas generasi yang mengalami peristiwa yang sama. Dibebaskan atau ditolong oleh Tuhan Yesus dalam kesulitannya. Pertama, papa saya pernah tidak sadar 10 hari. Beliau akhirnya sadar juga, namun belum bisa berjalan. Ketika itu papa saya berucap dalam hati, kalau aku sembuh akan menjadi orang Kristen. Dan benar, setelah beliau boleh pulang, yang jalannya masih ditatih, yang masih dipegang-pegangi oleh yang lain, harus latihan bagaimana pakai alat yang menyebabkan nanti akhirnya beliau bisa berjalan. Akhirnya beliau sembuh, dan setelah sembuh langsung ke gereja, minta Pak Pendeta untuk katekisasi dan menjadi Kristen. Kesaksian yang kedua, ketika saya hamil anak saya yang terkecil, Anita, malam-malam tiba-tiba saya pendarahan. Dan dokter mengatakan jalan lahir tertutup plasenta. Sehingga kalau lahiran harus dioperasi. Kami semua panik. Namun mukjizat terjadi. Waktu itu gereja kita tidak ada pendeta. Dan saya aktif di PWKI. Siang itu saya ditengok dan didoakan oleh Ibu Pendeta Iman Sugiri dan satu ibu yang saya lupa namanya. Setelah itu saya mantap, kalau saya pasti disertai Tuhan, sehingga saya boleh, sore itu saya boleh pulang karena pendarahan berhenti dan saya baru melahirkan 1 minggu kemudian dengan kelahiran normal. Puji Tuhan. Yang ketiga dialami oleh Esther, anak saya. Januari tahun 2007 saya akan dioperasi empedu karena empedu saya banyak batunya. Ketika operasi sedang berjalan, tiba-tiba perawat rumah sakit itu bilang kalau memerlukan darah. Esther telepon PMI di rumah sakit Jogja
yang juga ada teman-temannya. Ajaib, darah O yang diperlukan semua kosong. Tidak ada satu botol pun. Saudara-saudara Pak Patmo yang siap, golongan darahnya juga lain. Dalam keadaan panik, dalam hati Esther menangis, berseru pada Tuhan. Tuhan, kalau biasanya saya memberikan darah itu di PMI Kebumen, menolong orang-orang, kenapa saat ini ketika orang tua saya sakit, saya tidak mendapatkan darah? Dia menangis kepada Tuhan, mohon pertolongan. Akhirnya, sebentar kemudian, suster rumah sakit itu datang. Bu, tiba-tiba ada orang datang, seorang laki-laki, dan ternyata golongan darahnya O. Orang itu tidak ada yang memanggil, tidak ada yang meminta datang ke rumah sakit di Panti Rapih. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya diberitahu Esther setelah selesai operasi. Dia bilang, Mah, tadi ada malaikat yang datang mendonorkan darah untuk Mama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap saudara punya kisah kesaksian dalam kehidupan kita masing-masing yang sangat beragam ceritanya. Namun yang penting, apakah kedatangan Tuhan yang membebaskan itu juga didengar dan disambut dengan sukacita oleh anak-anak, cucu-cucu kita, oleh keluarga kita. Lebih luas lagi, oleh orang lain yang kita kenal. Inilah masalahnya. Adakah kita mau dan bisa mengajak mereka mau menyerahkan diri mereka untuk tetap percaya kepadanya? Bagi mereka yang sudah percaya, sehingga silsilah keluarga kita tetap Kristen. Bahkan bisa menarik orang lain untuk mengikut Yesus yang bagi yang belum percaya. Selamat bersaksi untuk menyambut kehadirannya. Amin.